Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa bagi yang belum vaksin, upayakan kalau ada jadwal vaksin untuk ikut dalam kegiatan vaksin yang ada di tempat atau daerahnya masing-masing. Eh, Pada hari ini kita akan membedah lagi sedikit ya tentang teknik membuka presentasi yang baik dan meyakinkan. Beberapa teori sudah kita pakai di waktu-waktu yang lalu. Ini kita hanya tinggal mempraktekkan, membiasakan, dan saya mengulang-ulang ini dalam rangka supaya kita punya punya kesan kuat dan juga hafal serta mengerti, karena memang presentasi itu sesuatu yang mesti dipraktekkan ya, bukan dibicarakan atau diteorikan atau dibacakan saja, tapi harus dipraktekkan. Itulah sebabnya beberapa pekan terakhir ini ya kita lebih kepada mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan teori-teorinya ya. Kemarin misalnya kita pakai teori 11 23 38, yaitu 11 detik pertama, 23 detik pertama, dan 38 detik. Nah, pada kali ini kita pakai model yang lain ya, teknik presentasinya dengan tiga target, tiga hal yang bisa kita lakukan secara secara baik ya. Yang pertama, tiga teknik presentasi yang sekarang akan kita praktekkan itu adalah sampaikan tujuan. Nah, itu yang terpenting ya. Misalnya saya sekarang sedang membuat renstra untuk sekretariat DPRD Kota Depok misalnya gitu. Atau saya sedang membuat buku tentang politik Indonesia di tengah demokrasi Indonesia di tengah politik dunia. Nah, itu. Jadi sampaikan dulu tujuannya. Ya, atau pagi hari ini saya akan menyampaikan ya bahan-bahan ya, penilaian teknik-teknik mengambil keputusan bagi tokoh-tokoh berjasa di Kalimantan Timur. Nah, itu jadi kita fokusnya. Nah, tema undangannya pada hari ini adalah finalisasi dari tokoh-tokoh berjasa di Provinsi Kalimantan Timur. Itu misalnya seperti itu. Jadi kita sampaikan dulu. Ya, nah, saya misalnya mengambil salah satu topik yang sudah pernah dilakukan ya oleh teman-teman mahasiswa kemarin. Misalnya presentasi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah sistem penunjang keputusan untuk menentukan, yaitu karyawan yang berprestasi di lingkungan Bank Rakyat Indonesia cabang Lojanan misalnya begitu. Jadi sampaikan dulu tujuan secara verbal ya, tujuan secara jelas dalam mukaddimah di awal, dalam pembuka di awal, supaya mereka mengetahui ya tujuan-tujuan yang ingin kita sampaikan sedari awal. Jadi secara verbal kita sampaikan. Presentasi pada hari ini adalah tentang sistem penunjang keputusan untuk menentukan karyawan berprestasi di Bank Rakyat Indonesia ya cabang Lojanan Ilir misalnya begitu. Nah, itu sudah berarti berbasis tujuan. Jadi kita sudah menceritakan di awal tentang tujuan dari presentasi yang kita lakukan. Jadi penyampaian tujuan secara verbal ini penting supaya audiens sudah mengetahui apa yang mau kita bicarakan di awal gitu ya. Jadi pertama tekniknya adalah menyampaikan tujuan
Ya, tujuan di awal itu sudah disampaikan gitu. Nah, yang kedua tekniknya itu kita bisa menggunakan model cerita, ya, atau menyampaikan dalam bentuk kisah. Ya, pekan yang lalu kita sudah membuat, ya, salah satu tekniknya adalah dengan bercerita, dengan berkisah, ya. Nah, misalnya setelah tadi kita sampaikan tujuan, kita sampaikan apa yang kita maksudkan, apa yang ingin kita sampaikan, kemudian kita bercerita. Ya, misalnya saya menyampaikannya begini, ya. Eh, Ketika Renstra ini dibuat, ya, maka saya mulai membaca, ya, kemudian melihat, memperhatikan, ya, visi misi dari kepala daerah. Setelah saya mengetahui visi misi kepala daerah, saya kira ini sangat menarik untuk dijabarkan, dan disitulah kemudian sebagai rujukan awal untuk membuat rencana strategis dari kota, ya, kemudian melihat setback ke belakang minimal 5 tahun terakhir, karena Renstra itu sendiri dibuat adalah untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, mulailah saya menemukan data, ketemu dengan kepala-kepala bagian bidang keuangan, ketemu kepala-kepala bagian bidang sumber daya manusia, ketemu dengan kepala bagian bidang humas dan protokol. Nah, setelah saya bertemu dengan mereka dan mereka punya bahan-bahan evaluasi dari apa yang dilakukan kinerjanya oleh perangkat daerah, maka saya dapatkan, ya, dengan cara mengobrol, dengan cara berbicara, dengan cara diskusi santai sambil ngopi di pojok kantor. Nah, saya menemukan data-data yang menarik gitu. Itu yang saya temukan sebagai bahan-bahan untuk dituangkan dalam rencana strategis, ya, dari sebuah kota dan saya juga merujuk kepada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepala Bappenas nomor 5 tahun 2019. Jadi itu adalah dasar-dasar yang saya gunakan untuk, ya, menemukan data-data pendukung, bahkan sebetulnya data-data pokok sebagai pijakan untuk dibuatnya Renstra sebuah kota atau Renstra sebuah organisasi perangkat daerah yang dibutuhkan. Nah, jadi itu landasan-landasannya untuk dibuat. Jadi ini adalah diantara beberapa model. Jadi saya bercerita dulu kisah, ya, menyampaikan apa yang bisa saya buat, apa yang saya dapatkan, apa yang saya ceritakan, siapa-siapa saja yang saya temui, dan itu menjadi landasan untuk dikomunikasikan. Nah, setelah itu baru cerita yang lain tuh mengalir. Misalnya saya temukan strukturnya sangat simpel sekali, ya, tidak terlalu banyak SDM-nya, tapi sangat efektif. Kenapa? Karena dibantu dengan teknologi, misalnya ada sistem informasi, ya, misalnya ada sistem yang dibuat dengan model-model yang lain. Nah, itu diantara beberapa hal yang menjadi bahan untuk bercerita dalam hal ini pada saat kita melakukan presentasi, gitu. Nah, tadi di awal sudah menyampaikan tujuan, kemudian yang kedua menyampaikan dalam bentuk cerita. Jadi kisah-kisah yang bisa kita jelaskan kepada audiens, ya, yang mendengarkan. Nah, dalam bentuk kisah ini biasanya, ya, sangat menarik, ya, sangat didengerin karena kita bentuk seperti cerita. Atau kalau misalnya kita tahu yang paling disukai oleh orang itu kan ngerumpi atau ngegosip gitu. Itu cerita bisa nggak habis-habis itu, ya. Bawa kacang atau bawa kuaci juga. Nah, model itulah yang kemudian sangat disukai oleh orang, ya. Kita bercerita, ya, bahwa di sana kondisinya kondusif, ya,
kemudian ada juga hal-hal yang membuat kita seakan-akan ragu dalam penemuan data, atau untungnya ya kepala-kepala bagian itu adalah teman-teman juga ya, sehingga saya bisa diskusi, ngobrol dan lain sebagainya. Begitu kira-kira di antara cara-cara kita memulai dengan bentuk berkesahan atau bercerita gitu. Kemudian teknik ketiga yang bisa kita lakukan juga sebagai pembuka presentasi yang baik dan meyakinkan adalah menyampaikan data dan fakta. Ya, pilih data yang menarik dan real ya, yang kita temukan untuk kemudian kita susun sebagai pembuka persuasi. Ya, misalnya tadi ya, kita pilih salah satu dari data. Ya, kemarin saya bercerita tentang misalnya salah satu kawan kita mengambil tema sistem informasi data pasien pada puskesmas Pasundan. Nah, itu. Nah, data menarik yang ingin saya ungkap adalah pada presentasi ini ya, saya sangat heran ketika pertama kali datang ke puskesmas Pasundan, itu orang begitu banyak mengantri. Pertama. Yang kedua, antrinya itu hanya di satu tempat, yaitu di bagian pendaftaran. Ya. Nah, yang ketiga, di bagian pendaftaran kenapa terjadi penumpukan orang di situ? Padahal ini musim pandemi. Ya, dulu orang sering diusir-usir ya, atau diingatkan karena berkerumun di situ. Nah, karena situasi itulah kemudian saya jadikan sebagai momentum. Nah, ini berarti ada sesuatu yang urgen di sini. Ada sesuatu yang penting di sini untuk dibantu diselesaikan. Saya cek, saya datangi, saya dekati ya, bagaimana sebetulnya sistem pendaftaran dilakukan di puskesmas Pasundan ini ya, sistem pendaftaran pasien seperti ini. Saya lihat-lihat petugasnya sendiri. Yang kedua, saya lihat-lihat petugasnya mencatat. Setiap orang dicatat, ditanyai dulu mana kartu berobatnya, ditanyai dulu mana KTP-nya, ditanyai dulu data-data pasien. Jadi berulang, padahal semuanya mungkin sudah pernah ada. Nah, ini yang kemudian setelah ditemukan, setelah ditanya ya kartunya, ketahuan nomor registernya, dia ngambil lagi data di box foldernya ya, ambil data, dikudak-kudak, dicari ya, mana nomornya Pak, nggak ada, namanya aja minimal, nah dicari, misalnya namanya Nur Coba gitu, dia cari pakai huruf N di depan, cari semua yang huruf N, kapan terakhir berobat ke sini. Nah, jadi ini juga sesuatu yang sangat memberatkan ya bagi keluarga pasien atau bagi pasien yang mendaftarkan diri secara langsung, karena sistem pendaftaran yang manual ini menjadi kendala dalam layanan di puskesmas Jalan Pasundan. Itulah sebabnya ya tema ini dirasakan bisa memberi solusi dan membantu dalam menyelesaikan sistem administrasi pendataan pasien pada puskesmas Jalan Pasundan. Nah, itulah diantara beberapa yang bisa saya ceritakan, sebab musabab kenapa munculnya judul ini untuk disampaikan dalam presentasi dan menjadi bahan dalam penulisan ilmiah atau tugas akhir yang saya buat. Nah, gitu kira-kira. Jadi ambil data menarik yang bisa dijadikan sebagai objek bahan bercerita atau objek bahan untuk mendiskusikan apa yang ingin kita sampaikan sebagai sesi awal dalam pertemuan kita berpresentasi bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Nah, jadi gitu kira-kira. Ini saya kira 3 hal yang bisa Anda lakukan, dan tentunya ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara bersama ya, teknik-tekniknya, dan Anda mempraktekkannya dengan perlahan-lahan ya, santai ya. Anda menyiapkan terlebih dahulu apa yang bisa Anda lakukan. Dan yang terpenting adalah bagaimana ini bisa dipresentasikan dengan smooth, santai, Anda juga rileks, dan Anda menguasai. Karena Anda mendapatkan bahan-bahan ini juga tidak mudah ya, sebagai sebuah tugas akhir gitu. Ini saya kira target dari pertemuan ini.
Anda bisa menyampaikannya secara verbal dengan baik dan betul-betul dapat memudahkan ya dalam presentasi. Demikian saya kira para mahasiswa sekalian, Anda boleh belajar, Anda boleh mempresentasikan ya dengan cara mempraktekkan gaya yang saya sampaikan pada tadi. Sebetulnya ini hanya salah satu dari trik untuk menyampaikan presentasi. Saya kira Anda punya gaya tersendiri dalam mempresentasikan, tapi saya ingin semua mempraktekkan dengan 3 model ini ya yang sederhana, yaitu pertama menyampaikan tujuan dari presentasi yang ingin Anda lakukan. Yang kedua Anda menyampaikannya boleh dalam bentuk bercerita di awal. Yang ketiga Anda menyampaikannya data dan fakta ya, pilih yang paling menarik. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selalu jaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat walafiat lahir dan batin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.